Kemudian kita lihat dari wiring ya. Ada pertanyaan juga, bisa nggak proximity dengan 3 kabel misalkan di wiring secara seri. Nah ini bisa juga sobat ya, wiringnya seperti ini. Jadi dengan satu output 2 sensor, wiringnya akan berupa seperti ini. Jadi output, karena ini berupa tegangan NPN, maka dia outputnya masuk ke tegangan negatifnya berupa kabel birunya ini. Ini akan masuk ke beban seperti ini, wiringnya seperti ini. Kemudian untuk wiring paralelnya seperti ini juga ya. Jadi outputnya dijadikan satu untuk menyalakan satu output ya. Positifnya dijadikan satu atau dikopel. Kemudian kita mencoba untuk komparasi. Misalkan ada pertanyaan dengan menggunakan produk Omron ya, dengan tipe E2E X5E1. Nah, untuk E2E X5E1 ini sebenarnya karakteristiknya seperti apa nih sobat? Nah, kalian bisa lihat PDF berikut. Oke sobat, kita kembali lagi di PDF untuk penjelasan mengenai E2E X5E1. Nah ini kita bisa lihat di sini ya sobat ya, E2E X5E1 ini dia berada di kolom DC 3 wire pre-wired model, dimana untuk kolom yang kita bisa telusuri di sini untuk penentuan spek yang E2X5E1 itu di spek apa. Kita lihat di sini kolom pertama, yaitu dia sudah bisa kita lihat di sini dia berupa shielded. Kemudian di kolom keduanya ini dia diameternya adalah M18, sensing distance-nya 5 mili, dan output configuration-nya yaitu NPN. Jadi dari 4 spesifikasi ini kita bisa mengetahui spesifikasi dari E2X5E1 secara general dulu ya sobat ya. Nah jadi kita kembali lagi ke presentasi. Setelah melihat PDF tadi ya sobat ya, maka kita dapat simpulkan bahwa E2E X5E1 ini dia mempunyai karakteristik shielded ya, spesifikasi shielded ya, diameter M18, kemudian NPN NO outputnya. Kemudian kita mau mencari untuk produk lainnya sobat, misalkan kita cari produk Photonics ya. Nah, produk Photonics yang paling cocok apa? Nah, kita lihat PDF berikut untuk produk Photonics. Oke sobat, kalau kita tadi sudah mengetahui spesifikasi dari proximity Omron E2E X5E1, dimana sudah kita ketahui proximity itu dia di kelompok pre-wired atau dia mempunyai proximity yang sudah mempunyai kabel langsung secara langsung ya guys. Nah dengan ini kita bisa lihat di sini, kita langsung aja di wire ya. Kemudian kita lihat di sini kalau di kolom atau baris yang pertama ini, yaitu dia diameter sisi deteksinya dia yang 18 tadi ya. Nah ini kita langsung menuju di bagian ini aja guys. Nah kemudian kita lihat di situ tadi dia berupa shieldednya ini dia langsung ke sini. Nah ini kita langsung bisa menuju ke kolom ini guys. Kemudian kita lihat karena tadi dia mempunyai jarak sensing distance-nya yaitu kurang lebih 5 mili. Nah ini kita betul sudah oke 5 mili, dan outputnya berupa NPN NO ya, NPN NO. Maka kita lihat di sini kalau dari kode yang
di sini ya sobat ya. Yang NPN-NO itu yang mana? Kita lihat di untuk order information tadi ya. NPN-NO ini kalau lihat dari tipe output ini ya, di output information ini dia berupa kode hanya N saja nih sobat ya. N saja, NPN-NO. Kalau dia ada N2 berarti dia NPN-NC. Maka kita kembali lagi di sini yang untuk NPN-NO berarti dia yang kode N saja. Nah, ini dan ini. Nah, maka bisa jadi kalian PR18 5DN atau PRL 18 5DN. Nah, ini perbedaannya apa, nanti kita bisa jelaskan untuk slide selanjutnya ya sobat ya. Kita kembali lagi ke presentasi. Terima kasih. Setelah kalian lihat PDF-nya untuk manualnya produk otonis, kita bisa simpulkan bahwa tipe yang mendekati hampir mirip dengan produk Omron ini yaitu PR18-5DN, karena tadi ya sudah dijelaskan dia mempunyai spesifikasi shielded diameter M18 dan NPN-NO juga sama ya. Dan perlu diketahui juga biasanya kalau dia outputnya transistor seperti ini ya, sudah dipastikan tadi ya sudah saya jelaskan, dia outputnya pasti dengan menggunakan 3 kabel. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian bisa lihat di PDF berikut, saya akan menjelaskan untuk beberapa spesifikasi lainnya yang perlu harus diperhatikan juga, walaupun itu mungkin tidak urgent tapi juga bisa dikatakan urgent juga sobat. Apa itu? Kita lihat PDF berikut ya. Oke sobat, saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi di luar fitur spesifikasi general tadi ya yang kita jelaskan pada awal-awal slide ya. Jadi yang perlu diketahui diantaranya yaitu selain dari diameter, jarak deteksi, instalasi ya, itu yaitu frekuensi respon ini juga sobat harus kita ketahui. Misalkan nih contoh PR08-1,5 DN ini dia mempunyai frekuensi respon 1,5 kHz. Jadi kalau misalkan objek yang di depan proximity itu dia speednya lebih kencang atau lebih cepat dari 1,5 kHz ini, maka si proximity itu dia tidak akan bisa mendeteksi sobat. Misalkan kecepatannya dia 1000 atau 2000 kHz gitu misalkan, maka frekuensi respon dari PR08 sampai 1,5 DN ini dia hanya maksimal 1,5 kHz. Jadi dia tidak akan bisa mendeteksi yang lebih cepat dari itu ya. Kalau lebih rendah dari ini bisa, tapi kalau lebih cepat tidak bisa ya. Oke, selanjutnya yang perlu diketahui selain itu yaitu tingkat proteksi juga harus diketahui juga ya. Bisa IP67 ya, misalkan IP67, tapi dia harus dipakai di IP yang lebih tinggi dari ini indeks crossingnya ya. Kalau bisa jangan direkomendasikan ya. Jadi kita harus tahu indeks tingkat proteksinya itu seberapa ya ya. Nah, kemudian dari lingkungan juga perlu diketahui juga ya. Mungkin ini sepele, tapi kalau lingkungannya juga mempengaruhi, bisa mempengaruhi dari kinerja dari proximity itu sendiri sobat ya. Jadi kita harus tahu spesifikasinya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga untuk dimensinya sobatnya. Nah, untuk seri PR series ini tuh dia ada juga tadi ya, ada yang tipe short body, ada yang long body. Misalkan tadi tipe PRL12 ini dia bodinya dari ujung ke ujung dia sekitar 74,5, dimana dari ujung ini ke pangkal sensor ini dia
60. Kita coba di sini PR12 ya. Nah, PR12 ini dia dari ujung-ujung tadi 70 nih. Kalau ini PR12 cuma hanya sekitar 46. Nah, ini juga dari ujung ke pangkal sensor ini dia 31,5. Ini juga bisa mempengaruhi sobat, walaupun speknya dengan sensing distance-nya 5 mili, tapi karena dia dratnya ini dia pendek, maka kan mungkin mountingnya dia maju mundurnya cuma hanya bisa sampai 31,5. Tapi kalau ini dia bisa sampai 6 cm ya. Oke, mungkin menurut saya selain spesifikasi yang tadi cukup itu yang bisa saya jelaskan. Kita kembali lagi ke slide ya. Oke sobat, setelah kalian lihat PDF tadi, maka sekian dulu untuk penjelasan mengenai proximity ya. Semoga apa yang telah kita sharingkan bisa bermanfaat buat kalian semua untuk pemahaman mengenai proximity, sehingga apa yang kita sharingkan ini bisa diaplikasikan di aplikasi sobat-sobat sekalian. Oke, sekian dan terima kasih.